Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 11 Februari 2025. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih jikalau Engkau menjadi Allah ataupun Tuhan yang memanggil kami di dalam panggilan kami masing-masing secara spesifik ya Tuhan. Ajarlah kami dari hari ke hari kami semakin peka untuk memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun itu bukan hal yang mudah, ada banyak tantangan-tantangan yang mungkin kami hadapi. Tapi biarlah melalui firman-Mu, kami pun juga boleh semakin hari semakin peka mendengar kemauan Tuhan. Dan melalui firman Tuhan juga yang meneguhkan dan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami sesuai panggilan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk dikuatkan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Keluaran 3 ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini dari Keluaran 3 ayat yang ke-10 merupakan sebuah perintah ataupun panggilan yang jelas Tuhan berikan kepada seorang yang bernama Musa. Namun apa yang Musa lakukan ketika dia mendapatkan panggilan yang dari Tuhan itu? Apakah Musa langsung mengiyakan dan dia langsung begitu saja berangkat untuk menjalani panggilan Tuhan? Tidak. Kita lihat bagaimana Musa ini meresponi panggilan Tuhan itu dengan berbagai macam alasan. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap kita sebenarnya kita diciptakan juga dengan suatu maksud atau rencana di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan dengan suatu maksud untuk sebuah pekerjaan yang baik. Itu artinya masing-masing kita ini memiliki suatu tujuan atau panggilan di dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi masalahnya, keluarga damai, seringkali untuk menjalani panggilan itu kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang mungkin membuat kita ragu-ragu, membuat kita merasa kita sulit ataupun susah untuk menjalani panggilan itu. Demikian juga halnya dengan yang terjadi di dalam kehidupan Musa. Panggilan Tuhan itu sangat jelas. Tuhan bahkan memerintahkan atau berfirman secara langsung di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-10 tadi, bahwa Musa diutus untuk pergi kepada Firaun, untuk dia menjadi pemimpin bagi umat orang Israel untuk keluar dari Mesir. Namun ada 3 hal yang menurut Musa ini menjadi tantangan terbesar untuk dia dapat menjalani panggilan tersebut. Yang pertama, tantangan yang timbul dari dalam diri Musa sendiri. Kita lihat di dalam bagian bacaan selanjutnya, di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-11, Musa meresponi panggilan Tuhan itu dengan dia berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Musa melihat dirinya dan menganggap bahwa dirinya lah yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia mengukur pekerjaan Tuhan dengan ukuran dirinya, bukan ukuran Allah. Inilah yang membuat dia, ini suatu panggilan yang sangat berat. Karena dia mengukur panggilan itu berdasarkan kemampuan dirinya sendiri. Tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Musa adalah tantangan ketakutan. Dia takut terhadap penolakan dari bangsa Israel. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-13, Musa berkata, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,
Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ini artinya, keluarga damai, Musa takut dia ini akan menjadi seorang yang tidak diterima atau ditolak oleh bangsanya. Karena memang kalau kita melihat dari bacaan sebelum Keluaran 3 ini, yaitu di dalam Keluaran 2 ayat 14, Musa memang pernah mengalami penolakan. Karena itu, hal itu menjadi sebuah trauma bagi dia, sehingga tantangan ketakutan ini menjadi sebuah alasan bagi dia untuk menilai panggilan yang Tuhan ingin untuk dia kerjakan ini adalah panggilan yang berat atau mustahil untuk dilakukan. Demikian juga seringkali hal inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita, keluarga damai. Setiap kita dipanggil untuk sebuah pekerjaan yang baik, tetapi ada satu panggilan yang setiap orang itu juga mendapatkannya, yaitu panggilan untuk memberitakan Injil. Namun, salah satu tantangan yang membuat orang Kristen takut untuk memberitakan Injil adalah ketakutan untuk ditolak dari orang-orang yang kita beritakan Injil. Tantangan ketakutan ini seringkali menjadi momok bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk menjalani panggilan kita. Kita lihat tantangan yang berikutnya, yaitu tantangan yang ketiga, yang menjadi ketakutan, yang menjadi hal yang membuat Musa enggan untuk melakukan menjalani panggilan Tuhan, yaitu tantangan dari Firaun, yaitu Raja Mesirnya sendiri. Di dalam Kejadian 3 ayat 19, Musa berkata, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Mesir merupakan gambaran dari tempat penghambaan dosa, dan juga Firaun adalah gambaran dari iblis yang tidak akan begitu saja membiarkan orang untuk percaya Yesus dan diselamatkan. Tetapi kita lihat, keluarga damai, di dalam ayat yang ke-20, Tuhan berkata, tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Hal ini mengingatkan kita bahwa sebelum Allah memberikan panggilan di dalam kehidupan kita, bahkan ketika Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk pergi memberitakan Injil, Yesus memberikan jaminan kepada para murid dengan berkata, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Roh Kudus. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar mengutus atau memberikan panggilan di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan sendiri juga memberikan jaminan kemenangan dan keberhasilan di dalam kita menjalani panggilan kita, di dalam kita rindu memberitakan Injil. Karena itu seharusnya tidak ada lagi hal yang perlu kita takutkan. Tantangan ketakutan akan penolakan, ataupun ketakutan dari ketidakmampuan diri kita sendiri. Jikalau kita sungguh-sungguh menaruh panggilan Tuhan itu di bawah kuasa dan kekuatan yang dari Tuhan, kita percaya Tuhan memberikan jaminan kekuatan dan kuasa yang memampukan kita untuk menjalankan panggilan hidup kita sehari-hari. Keluarga damai, saya tidak tahu saat ini apa yang menjadi tantangan terbesar Anda di dalam Anda menjalani panggilan Anda saat ini. Mungkin bagi kita sudah dengan jelas, kita paham, kita mengetahui sebenarnya apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Seperti halnya Musa. Kita tahu jelas hal-hal apa yang menggerakkan hati kita untuk kita dapat bekerja, melayani, dan mempersembahkan diri untuk Tuhan. Melalui hal apa? Melalui talenta yang Tuhan berikan, melalui pekerjaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, melalui orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Kita tahu dengan betul sebenarnya apa yang Tuhan mau.
Namun apa yang masih menjadi halangan bagi kita, menjadi tantangan bagi kita, sehingga kita belum mau bergerak-bergerak? Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini kita merefleksikan diri kita. Kita mengingat kembali, menghayati kembali apa yang sebenarnya menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah tantangan-tantangan itu sebenarnya hanyalah ketakutan-ketakutan dari diri kita sendiri, atau bahkan juga ketakutan-ketakutan dari luar yang sebenarnya belum terjadi di dalam kehidupan kita? Marilah sekali lagi kita mendoakan panggilan Tuhan itu yang ada di dalam kehidupan kita. Kita serahkan di bawah kuasa ataupun kekuatan yang dari Tuhan, sehingga Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita untuk kita dapat menjalani panggilan itu seturut dengan kekuatan dan kuasa yang dari Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur miliki Allah seperti Engkau. Biarlah setiap panggilan yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan itu sungguh-sungguh boleh kami hayati, dan kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menghalau, mengusir, mengenyahkan segala ketakutan-ketakutan dari diri kami, rasa tidak percaya diri ataupun kelemahan-kelemahan kami, sehingga kami belum menjalankan panggilan yang dari Tuhan itu. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan, Tuhan sendiri yang terus-menerus membangkitkan kerinduan untuk kami dapat mulai melangkah, untuk kami sungguh-sungguh mau menjalani hidup kami seturut dengan panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.